Xie Xiaoqiu datang. Selamat pagi, kakek. Selamat pagi. Jangan khawatir, aku akan segera pergi. Janet suruh sopir mengantarnya. Baik, Tidak perlu, aku sudah memanggil taksi. Hati-hati. Bagaimana dengan Li Chuan? Li Chuan masih tidur. Kalau sekarang diinfus seharusnya tidak masalah. Xiao Qiu. Bisakah kamu berjanji padaku sesuatu? Silakan katakan. Bisakah kamu berjanji padaku untuk tidak menghubungi Li Chuan lagi? Karena aku tidak ingin Li Chuan memiliki alasan untuk kembali ke Shanghai. Kesehatannya sangat buruk. Dia butuh perawatan yang lama. Hanya dokter di sini yang paling mengerti dia. Kemarin aku sebenarnya tidak ingin mengalah. Aku juga punya cara untuk membuatmu segera pergi. Aku tahu. Kamu benar-benar mencintai Li Chuan. Kamu pasti juga ingin Li Chuan sehat dan selamatkan. Baik. Jadi kamu setuju? Aku bisa meninggalkan Li Chuan. Tapi aku tidak akan berhenti mencintainya. Xiao Qiu. Kamu hati-hati. Anda juga hati-hati. kakek dia tidur. Tidur. Li Chuan. Aku pergi. Kamu sembuh dengan baik. Aku juga akan hidup dengan baik. Jangan berpikir untuk meninggalkanku, karena kamu adalah milikku. Aku tidak akan melepaskanmu seumur hidupku. Xiao Qiu. Li Chuan sayang. Apakah ini akan menjadi perpisahan selamanya lagi? Mengapa hatiku terasa kosong? Tidak ada kesedihan maupun kebahagiaan. Apakah aku memasuki masa kelelahan cinta? Ayo pergi. Setidaknya aku ingat apa yang kau katakan. Hari adalah hari yang baik. Untuk Anda dan untuk saya.
Aku akan menghargai hidup. Kau sudah bangun. Musim gugur kecil. Dia pergi. Dia tidak akan pergi tanpa sepatah kata pun. Itu pasti apa yang kalian katakan. Aku membiarkan dia pergi, dia seharusnya tidak datang kali ini. Kau sudah sakit. Dia masih menghantuimu. Telepon, beri aku telepon. Di mana teleponnya? Tidak, pesawat sudah lepas landas. Tidak bisa. Tidak bisa, Lichuan. Lichuan, aku akan mencarinya. Apa yang kau lakukan? Tidak ada yang menebusnya. Jangan sentuh aku. Aku dulu karena dia. Terus-menerus membuatnya sedih dan mengasingkannya. Untuk menyiksanya aku tidak cukup. Ditambah kalian. Keluar. Kalian semua memberiku. Kau harus berbaring. Keluar, keluar, keluar. Kau berbaring di Lichuan. Baiklah semuanya. Berhenti bekerja di tangan Anda. Pertama, kami menyambut Tuan Lichuan untuk kembali bekerja di Shanghai. Dia terutama bertanggung jawab untuk kuartal ketiga dan keempat. Ulasan akhir dari gambar proyek yang saya tekankan. Saya menekankan bahwa karena alasan fisik, Pak Lichuan hanya bekerja 3 jam sehari. Jika ada sesuatu, tolong cari dia dalam 3 jam. Jangan ganggu dia di waktu lain. Lichuan, kau mengatakan beberapa kata. Terima kasih. Pukul 7 malam ini di gedung Huisian. Aku mengundang semua orang untuk makan malam. Dan teman dan keluarga. Rekan-rekan yang tidak datang bisa saling memberitahu. Kalian lihat dasi yang dipakai Wang Lichuan hari ini. Narenakan banget. Dari jauh kelihatan berkilauan. Menurutku setelan jasnya hari ini yang lebih keren. Aku udah ngamati lama banget. Nggak tahu itu bahan apa sih. Aku lagi mikir mau pesan apa malam ini. Katanya abalon di Huisian Low paling enak. Udah 2 kali kesana belum pernah pesan. Emma, kenapa kamu diam aja? Jadi bisu ya? Akhir-akhir ini banyak urusan. Nggak ada waktu buat ngefans. Aku kebetulan punya 4 kartu salon kecantikan. Baru dipakai kurang dari 1/3. Kalian minat nggak aku jual ke kalian? Muka kamu kok gitu sih? Mau dilayani pakai 4 kartu salonnya? Kalau gratis aku mau. Tahu nggak setiap kartu ini? Harganya 8.000 loh. 8.000 ya, aku hitung aja 3.000 per kartu. 4 kartu jadi 12.000. Gimana semua diambil aja? 12.000 mahal banget. Aku nggak punya sugar daddy jadi aku nggak mau. Mending kamu jual 2.000 per kartu aja. Aku mau 1 buat dicoba. Mungkin bisa ngobatin kulit berminyakku. Kamu mau nggak? Kalau nggak aku masih punya. Gimana Anne? 1 kartu 2.000, dipikir-pikir dulu. Terima kasih, aku nggak mau. Aku nggak pernah ke salon kecantikan. 2 kartu itu buat aku, besok aku bayar ya. Emma, sekarang kamu udah berubah total ya? Katanya kamu kabur dari pernikahan. Orangnya kabur. Tapi perhiasannya nggak ikut kabur ya? Semua hilang demi menyelamatkan diri. Nggak apa-apa, kedepannya aku akan jadi wanita cerdas. 3 tahun lagi aku akan berubah total. Dan jadi orang yang lebih baik. Bagus kata-katamu. Ngomong-ngomong, kalian perhatiin nggak Wang Lichuan akhir-akhir ini? Dia jalan kelihatannya susah banget. Kayaknya sakitnya parah nih. Sebenarnya kadang pengen ngasih dia nasihat. Mendingan pakai 2 tongkat aja. Iya, aku juga ngerasa tubuhnya belum sepenuhnya pulih habis rapat hari ini. Dia langsung balik ke kantor dan nggak keluar lagi. Aku udah nelpon dia beberapa kali, tapi dia nggak angkat. Kalian lihat, sampai sekarang dia belum keluar buat makan. Jangan-jangan ada apa-apa ya? Aku nggak tahu tanpa izin. Aku nggak bisa sembarangan masuk ke kantornya. Kebetulan aku ada file terjemahan. Yang perlu dia lihat, aku akan ke kantor cari dia. Xie Xiaoqiu, duduk.
Kenapa kalian ngeliat aku kayak gitu? Kalian juga tahu dia sakit parah. Gimana kalau dia pingsan di kantor? Tapi bukan kamu yang harus pergi. Aku pikir ini, lebih baik kita kasih tahu Pak Zhang. Aku akan cek dulu. Li Chuan. Li Chuan, kamu kenapa? Li Chuan. Kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Jangan bangun dulu, duduk di lantai sebentar. Kalau bangun sekarang kepala bisa pusing. Sender aja ke aku. Ayo. Ada apa cari aku? Aku khawatir lihat kamu tadi. Kita ke rumah sakit yuk. Aku nggak mau. Kalau kamu nggak ada apa-apa, tolong jangan cari aku lagi. Oke, nggak ke rumah sakit, nggak ke rumah sakit. Aku temenin kamu di sini aja ya, kalau ada apa-apa. Aku bisa bantu. Kalau gitu kamu ambilin aku jus. Oke, aku bantu kamu duduk di sofa dulu. Hati-hati. Aku ambilin jus buat kamu ya. Tunggu sebentar, aku langsung balik. Pak Wang lagi istirahat, dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Iya, dia yang suruh aku ambil jus. Kasih jusnya ke aku. Pak Wang bilang spesifik dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Kamu sibuk aja. Ayo pergi. Sudah jam pulang kok. Kok kamu belum pergi sih? Tunggu dulu ya. Mau makan malam bareng aku nggak? Maaf ya. Sikapku siang tadi kurang baik. Tolong maafin aku. Lihat nih. Jus kelapa yang kamu kasih. Setengahnya udah aku minum. Sisanya aku minum nanti malam. Udah lama banget loh, malamnya gimana mau minum? Muntah-muntah gitu. Malamnya kamu masih bisa makan seafood nggak? Justru karena muntah harus makan. Biar nutrisi yang keluar tadi bisa balik lagi. Makan yang banyak ya. Tapi lihat deh, kamu sekarang kurus banget. Kamu seharusnya nggak usah kerja. Kamu harus istirahat. Aku udah tidur sepanjang siang. Lihat deh, kamu sekarang kurus banget. Xiao Qiu. Kamu masih sama aja. Gak ada yang berubah. Aku harap kamu bisa lebih fleksibel. Kamu juga nggak berubah. Cuma semakin menjauh dariku. Kemarin malam kamu jelas-jelas di rumah. Kenapa nggak mau ketemu aku? Tolong jangan ikut campur lagi. Lihat deh kamu sekarang. Kelihatannya sangat lelah. Kok akhir-akhir ini? Kamu gak marah-marah? Nggak deh. Aku bikin kamu sampai sekarang belum sembuh. Masih terus sakit. Aku nggak akan marah-marah lagi.
Kalau kamu gak marah sama sekali. Aku beneran gak bisa ngapa-ngapain. Biar aku yang bikin kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo kita angkat gelas. Selamat datang kembali untuk Tuan Li Chuan di GMF Shanghai Branch. Ayo bersulang. Oke ayo. Bersulang. GMF ini benar-benar perusahaan besar ya. Menyediakan makanan yang enak untuk karyawan. Sepertinya Jiu Tong harus mengejar dan menyamai mereka. Menyamai apa? Kamu lebih baik makan lebih banyak sayuran. Manisan teratai ini cocok untukmu makan lebih banyak. Ayo Xiao Qiu. Mencoba mengambil hati saya ya. Katanya uang yang diberikan Fang Xi kepadamu. Kamu tidak mau semuanya. Semuanya diberikan gratis kepada keponakan Fang Xi. Ya saya tidak mau. Ibumu sudah meninggal, uang ini apa salahnya sama kamu? Kenapa kamu tidak mau padahal dengan uang ini? Kamu bisa langsung sukses. Bukannya kamu selalu ingin membangun bisnis besar. Mengembangkan grup Jiu Tong. Sekarang ibumu memberimu tangga ini kamu malah tidak mau. Dia sudah berhutang banyak padamu. Ambil sedikit uangnya. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Saya risau, kamu tidak risau. Kenapa tidak menikah dengan Tang Dingwei saja? Ini hal yang sama ya? Uang ini bukan milikmu, jangan diambil. Ambil, tidak nyaman, habiskan juga tidak tenang. Baiklah. Kamu lebih baik makan lebih banyak sayuran. Tidak mau bicara denganmu, kamu ini terlalu materialistis. Orang kasih uang malah tidak mau, katanya tidak peduli harta. Tapi kalau berbisnis malah pinter banget. Baik, sekarang saya bicara, kamu anggap angin lalu ya? Baiklah. Ani, kamu saja yang bicara dengannya. Sekarang hanya perkataanmu yang bisa dia dengar. Kalian ngomong apa sih? Ruinei, kamu baik-baik saja. Xiao Hua, maaf saya pergi dulu. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Xiao Qiu. Tolong teman saya minggu depan, saya janji. Pergi memancing dan BBQ di luar kota. Ayo ikut. Baiklah, perlu bawa apa tidak? Tidak perlu, barang-barang sudah disiapkan, kita datang saja. Itu tidak sopan, saya bawa satu masakan andalan saya. Kamu punya masakan andalan. Semut naik pohon, sebenarnya tumis daging cincang dengan soun. Ini masakan khas Yunnan. Kalau nggak percaya tanya aja Jingwen. Masakan Xiao Qiu emang nggak main-main. Rasanya kayak makan semut aja. Jangan ngomong sembarangan, nanti reputasiku rusak. Oke, aku mau makan masakan semut kamu yang bawain. Ayo kita bersulang. Ayo kita minum-minum. Ayo kita bersulang. Bersulang. Ke kamar mandi kok lama banget sih? Aku mau ke kamar mandi dulu. Oke. Mas, boleh minta tolong? Bisa masuk ke kamar mandi pria, bantu aku. Temen aku udah masuk 20 menit belum keluar juga. Tolong lihatin dong. Barusan aku lihat, ada bapak-bapak yang muntah-muntah di dalam. Dia mungkin mabuk terus, aku tanya butuh bantuan gak? Dia bilang gak perlu. Tolong lihatin dong. Kalau dia nggak bisa jalan, tolong bantu dia. Keadaannya serius, aku harus bawa dia ke rumah sakit. Oke. Silahkan, Pak. Li Chuan,
Aku bisa. Ayo kita duduk di sini. Ada apa nggak? Gak apa-apa. Aku harus minum obat, bisa tolong ambilkan air. Sekarang nggak bisa minum air, nanti muntah. Gak apa-apa. Mungkin reaksi obat. Aku harus minum obat ini. Oke deh, tunggu sebentar, aku ambilkan air. Ini airnya. Terima kasih. Minum sedikit aja. Licuan. Dia kenapa? Dia terus muntah. Kamu temani dia di sini, aku panggil supir. Oke. Ben dia naik. Perlu ke rumah sakit. Sementara nggak perlu, mungkin cuma reaksi obat. Ayo hati-hati. Wang Zong Licuan. Hati-hati dengan kakimu. Aku akan ambil tas, aku akan pergi bersama kalian. Oke, sampai jumpa di mobil. Baik, tongkatnya hati-hati ya. Ayo. Coba ini. Makanan belum selesai, kamu mau kemana? Licuan kurang enak badan, aku mau periksa. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Xiao Qiu. Di sini cepat. Kamu benar-benar investasi buta pada Xiao Qiu. Pikirannya sama sekali tidak ada padamu. Licuan ini benar-benar bilang tidak akan kembali. Kenapa tiba-tiba kembali lagi? Aku benar-benar ingin mematahkan kakinya yang lain, agar dia tidak mengganggu Xiao Qiu lagi. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Aku melihatmu berusaha keras melakukan hal yang sia-sia. Aku juga ikut sedih. Kamu lihat ini apa? Barang jadul ini belum kamu buang. Dulu kamu memberiku ini. Aku benar-benar marah. Tidak menyangka kamu masih bisa memberikan barang seperti ini. Aku sendiri malu memakainya. Tapi kemudian aku berpikir lagi. Dulu kamu sangat miskin. Bisa memberiku ini, sudah sangat sulit. Sekarang kenapa kamu memakainya lagi? Mau menikah denganku? Kamu mau? Aku tidak mau, aku merasa tidak pantas. Jauh dari impianmu tentang pria kaya. Masih sangat jauh. Baiklah, kamu cari orang lain saja. Kalau suatu hari kamu patah hati, kamu cari aku tunggu ya. Terima kasih, kita sudah saling menunda. Sampai tidak bisa lagi. Mari kita masing-masing mengejar cita-cita. Baik Xiao Guan. Aku susah payah mengumpulkan keberanian. Melamar sekali. Tidak menyangka kamu menolak. Sekarang kamu senangkan. Sudah masuk, makan yuk. Orangnya sudah pergi. Dia terus muntah, hari ini sudah 2 kali. Setiap hari dia minum obat. Ada satu yang sangat mengiritasi lambung.
tidak bisa tidak minum ya. Harus diminum kalau dia muntah parah. Dia akan minum obat anti muntah lagi. Efek samping obat itu bisa menyebabkan tekanan darah turun dan pusing. Jadi dia sebisa mungkin tidak minum. Lalu bagaimana dia makan kalau muntah parah begini? Li Chuan itu sangat gigih. Dia muntah muntah. Sehari bisa berkali-kali. Jadi dia tidak terlihat terlalu kurus. Kalau tidak pasti sudah jadi tulang belulang. Dia sekarang begini, penyakitnya tidak membaik banyak. Bagaimana kalian bisa membiarkannya kembali ke Shanghai? Banyak pekerjaan di Shanghai. Dia tidak bisa istirahat dengan baik. Dia yang bersikeras untuk datang. Li Chuan, kamu harus cepat sembuh ya. Setelah sembuh, kamu harus cepat kembali, dengar tidak? Kalau kamu tidak kembali, aku beritahu kamu. Aku akan ke Zurich pasang pengumuman orang hilang. Aku akan kembali. Aku bawakan kamu coklat. Li Chuan kembali. Ternyata untuk menepati janjinya. Tapi Li Chuan, kamu ini bodoh. Janji tidak seharusnya lebih penting dari orang yang berjanji. Kalau begitu aku coba bujuk dia. Tidak usah dibujuk. Dia tidak akan kembali ke Swiss. Dia bilang dia suka di sini. Dia akan tinggal di sini selamanya. Baik, sekarang sudah larut. Suruh supir mengantarmu pulang ya. Aku tidak tenang, aku ingin menemaninya. Li Chuan tidak akan setuju. Tapi dia sudah tertidur. Baiklah kalau begitu. Aku serahkan dia padamu. Ji Chuan akan segera kembali, kami dekat denganmu. Kalau ada apa-apa beritahu kami ya. Bagaimana keadaannya? Dia hari ini muntah sangat parah. Sudah minum obat? Sudah. Sudah larut malam, kamu harus pulang. Sini biar aku yang jaga. Aku ingin menemani dia sebentar lagi. Boleh? Kalau begitu aku di sebelah, kalau ada apa-apa panggil aku. Sudah bangun. Xiao Qiu. Kenapa kamu masih di sini? Hari ini kamu muntah terus. Jadi aku di sini menemani kamu. Aku muntah. Ayo. Minum susu dulu, ayo. Barusan. Kamu tidur nyenyak terus. Minum pelan-pelan.
Kamu selalu di sini. Di sini ngapain? Di sini menemani kamu. Kapan kita kembali? Jam 8. Sekarang jam berapa? Sekarang sekitar jam 3 pagi. 7 jam sudah. Kamu duduk di sini selama 7 jam. Tidak terus duduk di sini kok. Ada juga. Kerjaan lain. Apa itu? Aku ganti baju kamu. Aku tahu kamu muntah 2 kali. Pasti ingin ganti baju untuk tidur kan? Terima kasih ya. Kamu lapar. Bukan aku bilang. Kamu benar-benar lajang. Di kulkas cuma ada susu. Aku juga lapar. Aku tahu tempat makan malam yang enak. Dengar kamu istirahat yang baik di sini. Bagaimana toko di luar juga tidak ada yang buka. Tidak apa-apa, toko itu buka 24 jam. Lagi pula aku baru bangun. Harus keluar juga. Hirup udara segar. Baiklah, aku temani kamu. Xiao Qiu. Bisa tunggu di luar sebentar nggak? Aku mau ganti celana. Aku bisa bantu gantiin kok. Aku bisa dasar mesum. Barusan kan aku yang gantiin. Lagian udah pernah lihat kok. Aku suapin ya. Xiao Qiu. Udah jangan ngomong lagi. Aku tahu kamu mau ngomong apa. Kamu mau bilang, Xiao Qiu, kamu harus move on. Xiao Guan yang di sampingmu itu bagus kok. Kalian berdua bisa berkembang dengan baik. Kamu juga tahu kan aku sekarang sakit begini. Bukan aku nggak mau kamu, aku nggak bisa. Dan kamu ingat janji kamu. Jangan cari-cari aku. Bahkan kalau aku mati jangan peduliin aku. Kita berdua udah selesai. Itu yang mau kamu bilang kan? udah kamu bilang aku nggak ngomong lagi deh. Li Chuan, selama kamu masih sakit, aku nggak akan ninggalin kamu. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Barusan tadi itu, kalau mau bilang kamu bisa terus ngomong. Bisa ngomong dengan berbagai cara. Diulang-ulang, pokoknya aku bisa masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Li Chuan, pulang yuk, oke? Sebenarnya aku bisa nemenin kamu pulang. Bisa ngurusin kamu terus.
lihat kamu pelan-pelan sembuh. Li Chuan, Xiao Qiu. Beneran kamu yang duduk di depan aku? iya aku di sini kok. Atau ini semua cuma halusinasi? Coba pegang deh. Aku di sini kok, aku di samping kamu. Atau obatnya udah bereaksi? Pengen tidur. Li Chuan, Li Chuan. Ruinei. Oke, aku nanti ke kantor. Dadah. Sudah jam berapa? Kenapa kamu tidak membangunkan aku? Aku lihat kamu tidur nyenyak sekali. Aku tidak tega membangunkanmu. Aku tidur semalaman. Setengah badanmu pasti mati rasa ya. Tidak kok. Aku suka kamu tidur bersandar padaku. Li Chuan, bisakah kita memesan makanan? Kita duduk semalaman, aku hanya minum beberapa cangkir kopi. Pelayan tadi terus melototi aku. Aku jadi agak malu. Baiklah. Pesan yang paling mahal di menu. Tidak, tidak, tidak. Aku harus ke toilet dulu. Kamu baik-baik saja. Mati rasa. Tidak, tidak, aku harus ke toilet lagi, ya. Tidak apa-apa. Ayah, aku belum pernah membeli barang sebesar itu. Benar belum? Aku sudah membukanya, ini sebuah kursi. Bentuknya cukup unik. Kerjaannya juga cukup halus. Aku tahu. Ayah, ini hadiah dari seorang teman. Teman apa yang tiba-tiba memberi kamu kursi? Itu yang punya toko furnitur. Bagus. Temanmu itu bisa beli satu lagi kan? Aku bisa pang sepasang. Ditaruh di ruang tamu pasti keren. Ayah, satu kursi saja cukup kok. Ayah, ada teman kantor yang memanggilku. Nggak ngomong dulu ya, bye-bye. Terima kasih untuk kursinya ya. Kamu ngapain? Aku sedang berpikir, kalau aku mendesain kursi lain, ditaruh di sebelah meja kerjamu, bikin kamu duduk seharian nggak mau bangun.
Bagaimana menurutmu? Nggak usah. Kalau begitu kamu tahu aku. Kamu apa? Adikku di mana? Nggak tahu. Apa-apa ya? Li Chuan, kau di sini, aku sedang mencarimu. Pagi kau juga di sini. Ayo kemarilah. Xiao Qiu. Semalam aku meneleponmu berkali-kali. Kenapa kau tidak menjawabnya? Aku mematikan suaranya. Kau semalaman tidak pulang, kemana perginya? Masih harus kukatakan kau bahkan tidak berganti pakaian. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku benar-benar tidak mendengarnya. Kita sudah berjanji untuk pergi bersama. Ke kelas dan salatin itu kemarin. Aku benar-benar lupa. Tapi Xiao Guan, aku punya firasat buruk. Aku merasa Li Chuan benar-benar sakit parah. Di saat seperti ini aku tidak bisa meninggalkannya. Jika dia sakit begitu parah, kenapa balik? Lain kali ceritakan lagi, aku dulu pergi bekerja. Kakek kembali lebih awal, kau tahu tidak? Dia meneleponku jam 2 pagi dan memarahiku. Herman mengatakan indeks terakhirmu tidak stabil. Suruh kau segera kembali ke rumah sakit. Lagi pula sumsum tulangmu antri di Eropa. Meski benar-benar dapat, kamu harus ada di Eropa untuk menerimakan. Dengarkan aku kali ini, aku benar-benar tidak bisa menahan lagi. Kakek bilang memberi kamu 2 hari lagi. Jika kau tidak kembali, dia akan datang sendiri. Aku sudah memutuskan. Datangnya kakek bagaimanapun cara membawaku juga tidak berguna. Memangnya ada urusan apa yang belum selesai? Biar aku bantu selesaikan. Aku tidak punya urusan apapun, hanya tidak mau kembali. Kau! Wu Chuan, aku sudah memutuskan. Di sini aku kerja lembur rapat. Menggambar desain, bertemu teman lama. Dengan begini hatiku tidak akan sesak. Kalau aku kembali barulah akan sesak. Jangan banyak bicara denganku. Kau karena Xie Xiao Qiu kan? Kalau kau mau bilang begitu juga boleh. Li Chuan. Aku sudah memutuskan. Tinggal di Shanghai adalah keinginanku. Mungkin ini permintaan terakhirku dalam hidup ini. Wu Chuan, tolong bantu aku, oke? Kau pikir dirimu sendiri, pernahkah kau memikirkan kakek? Dia sudah tua, kamu mau bikin dia marah sampai mati ya? Aku kasih tahu ya. Aku kasih kamu waktu seminggu lagi. Selesaikan semua urusanmu cepat-cepat. Kalau tidak aku pasti pukul kamu sampai pingsan. Lalu masukkan kamu ke dalam kardus dan kirim kamu pulang. Selamat siang Pak Wang. Ani. Ada sesuatu yang mau aku minta tolong. Apa itu? Silahkan bilang. Li Chuan akhir-akhir ini kondisinya tidak terlalu baik. Bisakah kamu bantu aku untuk membujuk dia? Cepat kembali ke Swiss.
Aku bisa membujuk dia dan aku juga tahu dia sakit. Tapi sebenarnya seberapa parah sakitnya? Ada beberapa hal yang seharusnya kamu tahu. Ayo. Kalau begitu terima kasih banyak ya. Mr. Xiao, kamu benar-benar tidak boleh masuk. Jangan halangi aku ada urusan yang mau aku Tapi tanyakan Pak padanya. Wang sudah bilang, tolong jangan bikin susah aku. Benar-benar aku lihat dia masak pejai tadi Xiaoguan. Pak Wang, aku tidak bisa menghentikan dia. Tidak apa-apa, ada apa? Aku carry Wang Lichuan. Kamu carry Lichuan untuk APA. Aku ada urusan yang mau aku tanyakan padanya. Ayo ke kantorku duduk dan bicara. Missy, kamu keluar dulu sebentar. Tutup pintunya, kita ada urusan yang mau kita bicarakan. Xiao Guan, kamu cari Lichuan untuk apa? Dia sudah janji sama aku setelah dia pergi dari Shanghai. Dia tidak akan kembali untuk cari Xiao Qiu. Dia akan janji sama kamu karena dia tidak bisa memberi kebahagiaan pada Xiao Qiu. Jadi dia memilih untuk benar-benar mundur. Jadi maksud kamu, sekarang Xiao Qiu sudah kamu yang tangani. Xiao Guan, Xiao Qiu itu manusia, dia bukan barang. Bisa diberikan padamu atau diberikan padanya. Aku tanya kamu, adik kamu sebenarnya main apa sih? Jauh dekat seperti memancing ikan ya. Dan setiap hari sakit-sakitan. Kalau berani janggon pakai sikap, seperti itu, untuk minyak tidak seperti pria memalukan. Perkataan kamu tidak benar. Adikku biasanya tidak pelit sama kamu. Investasi 80 juta dari Huashi itu uangnya. Dia mau gabung kamu dan Xiao Qiu diberikan gratis padamu. Uang kamu dari mana asalnya? Aku jatuh dari langit tahu nggak? Person Xia Xiaoqiu terhadap Lichuan. Bahkan Lichuan sendiri nggak bisa ngontrol. Dia ngomong kasar ngomong pedas, tapi tetap nggak bisa dipisahin. Kamu pikir adikku tega ninggalin dia? Dia sekarang menyakiti hatinya sendiri, ngerti nggak? Masalah dia sama Xia Xiaoqiu. Dari awal sampai akhir nggak ada urusanmu. Jangan ikut campur di sini. Kamu pikir kamu siapa, Xiao Guan? Jangan sentuh aku. Kamu ngomong apa sih? Baik, aku akan tanya langsung ke Lichuan. Jangan marah-marah. Jangan sentuh aku. Xiao Guan jenggon marah-marah, jenggon sentuh aku. Sudah mulai berantem nih. Kalian ngapain sih? Ada masalah, ngomong baik-baik dong. Orang bijak nggak suka berantem, Tuan Xiao. Silakan. Rui Nei, jangan pedulikan dia. Minum jus semangka aja biar adem. Rui Nei, kamu yang panggil dia masuk? Iya, Kenapa takut aku kalah? kamu aja nggak bisa ngalahin aku apalagi dia. Sudah berapa kali aku bilang? Aku sengaja ngasih kamu menang, kamu nggak percaya? Ayo coba lepasin tanganmu. Kamu ngapain sih lepasin aku? Coba-coba lepasin. Lepasin. Ye Jingwen, kamu nggak mau punya anak sama aku lagi? Joro. Masuk aja. Silakan masuk.
Halo, saya Shi Xiaoqiu, asisten Wang Wuchuan. Ini kartu nama yang dia kasih ke saya. Silakan duduk Nona Xie. Baik. Soal desain makam ini. Dia bilang harus sesuai desain adiknya. Kami sudah siapkan di komputer. Dia bilang mau lihat hasilnya. Lihat hasil apa? Tunggu sebentar ya. Aku akan tampilkan gambarnya. Iya, ini gambarnya, silakan lihat dulu. Di sini tidur Wang Li Chuan lahir di Swiss. Belajar di Amerika, jatuh cinta pada seorang gadis Tiongkok. Jadi mati di Tiongkok. Non, apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa bikin ribut? Bisa-bisanya kamu hapus. Kamu apa yang kamu lakukan? Dia tidak akan mati. Kontrak sudah ditandatangani, dan uang sudah dibayar. Kontraknya bawa ke sini. Baiklah, baiklah. Lihat, lihat, lihat. Non, ini. Bagaimana bisa kamu robek kontrak ini, dokumen hukum? Kamu tahu tidak, Non? Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu siapa dia sebenarnya? Urusanmu apa, siapa aku baginya? Aku beritahu kamu, dia tidak akan mati. Kalau mati kita bisa urus nanti. Kamu kenapa kamu tidak bisa diajak bicara? Ini. Li Chuan. Ada apa? Sampai jumpa besok. Xiaoqiu. Selamat tinggal, jaga dirimu baik-baik. Apa yang kamu lakukan ini yang dilakukan orang yang peduli padamu. Jangan terus bertahan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau aku bisa membuatmu bahagia, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tapi sekarang aku tidak bisa. Kamu masih di rumah sakit. Jangan-jangan kamu lari dari rumah sakit. Dia sekarang harus minum obat, dan suntik tepat waktu. Infus, kamu tahu tidak? Dia sekarang mau main apa dengan kamu, nyawa? Kamu mau mati. Tidak, tentu saja tidak. Xiaoqiu, lihat aku. Kamu harus melihat ke depan. Tidak. Xiao Guan. Xiaoqiu, ada apa? Bisa bantu aku? Bantu.
Xiao Qiu. Sudah kembali. Ada perlu apa? Di luar dingin kamu tidak mengundangku masuk. Sup sudah datang. Ayam muda rebus dengan ginseng dan goji berry. Coba cicipi. Wah, sangat mewah. Kalau mewah kamu harus makan lebih banyak ya. Enak tidak? Kalau begitu minum lebih banyak ya aku bilang. Untung kamu tidak membuang panci kukus ini. Kalau tidak, aku tidak bisa memasak ayam kukus untukmu. Ayo. Kapan kamu berencana pergi? Untuk sementara tidak pulang dulu. Masih banyak urusan yang harus aku selesaikan. Lihatlah dirimu sekarang. Setiap hari bukan tidur terus ya muntah. Kamu harus pergi berobat dulu. Setelah sembuh baru kembali, tidak terlambat kan? Kenapa tiba-tiba menyarankan aku pergi sudah mengerti ya? Sebenarnya aku merasa ini semua salahku. Aku merasa Xiao Guan juga baik padaku. Seharusnya aku tidak terus menolaknya. Lalu menyiksamu. Membuat semua orang tidak tenang. Aku harus menerima kenyataan. Kalau tidak hanya akan menyakiti lebih banyak orang. Begini saja ayo. Kita bersulang ya. Setelah minum gelas ini, aku akan benar-benar melupakan semuanya dan kamu pulanglah dan berobat dengan baik. Ayo cepat bersulang. Kalau begitu kamu setuju denganku. Baiklah, ayo cepat makan. Ini semua aku masak khusus untukmu. Ada ikan dan sayuran. Mau minum kopi? Tidak usah. Baiklah, sampai di sini saja. Nanti kita tetap berteman ya. Aku masih bisa peduli padamu kan? Kamu harus pulang dan beristirahat dengan baik. Jangan membuatku khawatir. Kenapa selalu mengangguk-angguk? Kamu harus cepat pulang.
Aku akan. Jangan bohong padaku. Aku tidak akan. Kalau begitu aku pergi tunggu orang yang tepat. Li Chuan. Ciuman perpisahan. Ini kembalikan biar kamu bisa berkumpul lagi. Sudah, jangan diantar lagi. Aku pergi. Itu kenapa aku melepaskanmu pergi, Xiao Qiu. Kamu harus bahagia. Xiao Qiu kenapa? Sudah dijelaskan semuanya. Li Chuan itu orang yang pintar. Kalau kamu bilang begitu pasti, dia merasa ada yang aneh. Tidak akan gampang percaya padamu. Kalau aku yang jadi dia, aku pasti tidak percaya. Sekarang gimana?
Dia malah suruh aku bahagia. Kamu bilang gimana aku bahagia, gimana aku bahagia. Bisa kamu bisa bahagia. Kalau begitu kamu benar-benar menikah denganku saja. Kamu datang saja ke sisiku. Aku ini orangnya sebenarnya bisa diandalkan. Kalau Li Chuan tahu kamu mau menikah sudah ada yang mengurus. Dia pasti akan tenang dan pergi. Sudah jangan sedih. Senyum dong. Senyum dong ya. Ayo pergi. Ayah, aku belum pernah beli barang sebesar itu. Benar belum pernah. Aku sudah buka ini sebuah kursi. Bentuknya cukup unik. Kerjaannya juga cukup halus. Aku tahu. Ayah, ini hadiah dari seorang teman. Teman apa sih tiba-tiba kasih kursi? Itu yang punya toko furnitur. Bagus. Temanmu itu bisa beli satu lagi kan? Aku pesankan jadi sepasang. Ditaruh di ruang tamu ini pasti keren. Ayah, kursi satu saja cukup kok. Ayah, ada teman kerja yang manggil. Udah dulu ya, dadah. Itu makasih ya kursinya. Kamu ngapain sih? Aku lagi mikir, kalau aku desain kursi yang lain, ditaruh di samping meja kerjamu, bikin kamu duduk setiap hari nggak mau bangun. Gimana menurutmu? Nggak usah. Tahukah kamu, Kamu apa sih? adikku di mana? Tidak tahu. Apa sih? Li Chuan, kamu di sini, aku sedang mencari kamu. Wah, kamu juga di sini. Ayo kemari. Xiao Qiu. Kemarin malam aku meneleponmu berkali-kali. Kenapa kamu tidak menjawab? Aku mengatur ke mode diam. Kamu semalaman tidak pulang kemana saja. Jelas dong kamu bahkan tidak ganti baju. Bukan seperti yang kamu pikir. Aku benar-benar tidak mendengar. Bukankah kita sudah janji kemarin akan bersama-sama pergi ke kelas dan salatin itu? Itu aku benar-benar lupa. Tapi Xiao Guan, aku punya firasat buruk. Aku rasa Li Chuan benar-benar sakit parah. Di saat seperti ini aku tidak bisa meninggalkannya. Kalau dia sakit parah, kenapa dia harus kembali? Nanti kita bicara lagi, aku pergi kerja dulu. Kakek pulang lebih awal, kamu tahu. Dia meneleponku dini hari dan memarahiku. Herman bilang indeksmu belakangan ini tidak stabil. Dia menyuruhmu segera kembali ke rumah sakit. Dan sumsum tulangmu sedang antri di Eropa. Walaupun benar-benar ada, kamu harus berada di Eropa untuk menerimanya.
Aku bilang ya. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Kakek bilang dia akan memberimu waktu 2 hari lagi. Kalau kamu tidak kembali, dia akan datang sendiri. Aku sudah memutuskan. Kakek mau datang bagaimanapun juga aku tidak akan pergi. Kamu sebenarnya ada urusan apa yang belum selesai? Aku akan membantumu menyelesaikannya. Aku tidak ada urusan apa-apa, cuma tidak mau kembali. Kamu. Wu Chuan, aku sudah memutuskan. Aku di sini kerja rapat. Menggambar bertemu kenalan. Dengan begitu hatiku tidak akan suntuk. Kalau aku pulang baru akan suntuk. Jangan banyak omong. Kamu karena Xie Xiaoqiu ya. Kalau kamu bilang begitu juga bisa. Li Chuan. Saya sudah memutuskan. Tinggal di Shanghai adalah keinginan saya. Mungkin ini keinginan terakhir saya dalam hidup ini. Kazukura, tolong bantu saya ya. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, pernahkah kamu memikirkan kakek? Aku bilang ya. Selesaikan semua urusanmu dengan cepat, kalau tidak aku pasti akan memukulmu sampai pingsan. Lalu memasukkannya ke dalam kotak dan mengirimmu kembali. Selamat siang Pak Wang. Ani. Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Apa itu, silakan katakan. Keadaan Li Chuan belakangan ini tidak terlalu baik. Bisakah kamu membantuku membujuknya untuk segera kembali ke Swiss? Aku bisa membujuknya, aku juga tahu dia sakit. Tapi seberapa parah penyakitnya? Ada beberapa hal yang seharusnya kamu ketahui. Ayo. Kalau begitu terima kasih atas bantuannya. Mr. Xiao, kamu benar-benar tidak bisa masuk. Jangan halangi aku ada urusan untuk menanyainya. Tapi Pak Wang sudah membuat peraturan. Tolong jangan menyulitkan aku ya. Benar, aku melihatnya masuk pagi ini Xiao Guan. Pak Wang, aku tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, ada apa aku mencari Wang Li Chuan. Kamu mencari Li Chuan untuk APA. Aku ada urusan untuk menanyainya. Datanglah ke kantorku dan kita bicara. Missy, kamu keluar dulu sebentar. Tutup pintunya, kita ada urusan untuk dibicarakan. Xiao Guan, kamu mencari Li Chuan untuk apa? Dia berjanji padaku setelah meninggalkan Shanghai. Dia tidak akan kembali mencari Xiao Qiu. Dia akan berjanji padamu, karena dia tidak bisa memberikan kebahagiaan pada Xiao Qiu. Jadi dia memilih untuk benar-benar mundur. Jadi maksudmu, Xie Xiao Qiu sekarang diambil alih olehmu. Xiao Guan Xie Xiao Qiu adalah manusia, dia bukan benda. Bisa diberikan padamu, diberikan padanya, aku tanya kamu. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan adikmu? Jauh dekat seperti memancingnya. Dan setiap hari sakit-sakitan. Kalau berani jangan pakai sikap seperti itu untuk memalukan, tidak seperti pria sejati. Perkataanmu tidak benar. Adikku biasanya tidak pernah pelit padamu. Investasi 80 juta itu uangnya dia. Dia mau ngenalin kamu sama Xie Xiaoqiu dikasih gratis. Uang kamu dari mana? Dari langit jatuh, aku bilang ya. Person Xia Xiaoqiu sama Li Chuan. Li Chuan sendiri nggak bisa ngontrol. Dia ngomong kasar, ngomong keras, tetap nggak bisa dipisahin. Kamu pikir adikku tega ninggalin dia? Dia sekarang nyiksa dirinya sendiri, kamu ngerti nggak? Masalah dia sama Xia Xiaoqiu. Dari awal sampai akhir nggak ada urusan kamu. Jangan ikut campur di sini, kamu pikir, kamu siapa Xiao Guan? Jangan sentuh aku, kamu ngomong apa sih? Oke, aku akan tanya Li Chuan langsung. Jangan marah-marah, jangan sentuh aku. Xiao Guan jangan marah-marah, jangan sentuh aku. Udah mulai berantem. Kalian ngapain? Bicara baik-baik aja. Orang baik nggak berantem, Tuan Xiao. Silakan.
Rui Nei, jangan peduliin dia. Minum jus semangka aja biar adem. Rui Nei, kamu yang panggil masuk. Iya, Kenapa takut aku kalah? kamu sama aku aja nggak bisa menang apalagi sama dia. Sudah berapa kali aku bilang? Aku cuma ngasih kamu kesempatan, kamu nggak percaya. Ayo coba lepasin tangan aku. Kamu ngapain sih lepasin aku? Coba-coba aja. Lepas? Ye Jingwen, kamu nggak mau punya anak sama aku lagi. Bajingan. Masuk. Silakan masuk. Halo, saya Shi Xiaoqiu, asisten Wang Wuchuan. Ini kartu nama yang dia kasih. Silakan duduk, Nona Xie. Oke. Tentang format makam ini. Dia bilang mau ikut desain adiknya. Kami udah siapin di komputer. Dia bilang mau lihat hasilnya. Lihat hasil apa? Tunggu sebentar ya. Aku akan tampilkan gambarnya. Iya, ini gambarnya, silakan lihat dulu. Permukaan batu marmer Di Dali. sini tidur Wang Lichuan lahir di Swiss. Belajar di Amerika jatuh cinta pada seorang gadis Tiongkok. Jadi meninggal di Tiongkok. Nona, apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa bikin ribut? Bisa-bisanya kamu hapus. Kamu apa yang kamu lakukan? Dia tidak akan mati. Kontrak sudah ditandatangani, uang juga sudah dibayar. Kontraknya mana, bawa sini. Baik. Lihat. Nona, ini. Kamu bisa-bisanya merobek kontrak ini dokumen hukum. Kamu tahu tidak, Nona? Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu sebenarnya siapa dia? Urusan kamu siapa, aku buat dia. Aku bilang dia tidak akan mati. Kalau mati nanti urus juga masih sempat. Kamu kenapa tidak masuk akal? Ini. Lichuan. Gak apa-apakan. Sampai jumpa besok. Xiaoqiu. Baik, jaga diri baik-baik. Kamu kenapa? Ini hal yang dilakukan orang yang peduli padamu. Jangan terus bertahan ya. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Kalau aku bisa membuatmu bahagia, aku pasti akan berusaha melakukannya.
Tapi sekarang aku tidak bisa. Kamu masih dirawat di rumah sakit. Jangan-jangan kamu kabur dari rumah sakit. Dia sekarang harus tepat waktu minum obat dan suntik. Infus kamu tahu tidak? Dia sekarang pakai apa main sama kamu nyawa? Kamu mau mati ya? Tidak, tentu saja tidak. Xiao Qiu, lihat aku. Kamu harus melihat ke depan. Tidak. Xiao Guan, Xiao Qiu, ada apa? bisa bantu aku gak? Bantu. Xiao Qiu. Sudah kembali. Ada yang perlu. Dingin di luar, tidakkah kamu mengundangku masuk? Sup sudah siap. Ayam muda rebus dengan ginseng dan goji. Coba rasakan. Sangat mewah. Kalau mewah, kamu harus makan lebih banyak. Enak nggak? Kalau enak, minum lebih banyak, aku bilang ya. Untung kamu nggak buang panci kukus ini. Kalau nggak, aku nggak bisa masak ayam kukus untukmu. Ayo. Kapan kamu berencana pergi? Sementara nggak pulang dulu. Aku masih punya banyak urusan. Lihat kamu sekarang. Setiap hari cuma tidur atau muntah. Kamu harus periksa ke dokter dulu. Setelah sembuh baru kembali, nggak apa-apa kan? Kenapa tiba-tiba menyuruhku pergi? Sudah mengerti. Sebenarnya aku rasa semua ini salahku. Aku rasa Xiao Guan juga baik padaku. Aku nggak seharusnya terus menolaknya. Lalu menyiksamu. Membuat semua orang nggak tenang. Aku harus menerima kenyataan. Kalau nggak, cuma akan menyakiti lebih banyak orang.
Baiklah, ayo. Kita bersulang yuk. Setelah minum ini, aku akan melupakan semuanya dan kamu pulang dan berobat dengan baik. Ayo cepat minum. Jadi kamu setuju denganku? Baiklah, ayo cepat makan. Ini semua aku masak khusus untukmu. Ada ikan dan sayuran. Mau minum kopi? Nggak usah. Baiklah, sampai di sini saja. Kita tetap berteman kan? Aku masih bisa peduli padamu ya. Kamu harus pulang dan beristirahat dengan baik. Jangan sampai aku khawatir. Kenapa cuma bilang terus? Kamu harus cepat pulang. Aku akan. Jangan bohong padaku. Aku nggak akan. Kalau begitu aku pergi, tunggu ada yang tepat. Li Chuan. Ciuman perpisahan. Ini kembalikan padamu, bisa bersamamu lagi. Sudah, jangan antar.
Aku pergi. Itu sebabnya aku melepaskanmu Xiao Qiu. Aku dan kamu hitung sampai 3 lalu lepaskan bersama. Lebih baik kamu membenciku, kamu harus bahagia. Xiao Qiu kenapa? Sudah jelas semuanya. Li Chuan dia orang yang pintar. Kamu bilang begitu dia pasti merasa ada yang aneh. Tidak akan mudah percaya padamu. Kalau aku pasti tidak akan percaya. Sekarang bagaimana? Dia malah menyuruhku bahagia. Kamu bilang bagaimana aku bahagia, bagaimana aku bahagia. Bisa kamu bisa bahagia. Kamu benar-benar menikah denganku saja. Dia akan menyuruhmu melupakan. Kamu datang saja ke sisiku. Aku ini sebenarnya orang yang bisa diandalkan. Kalau Li Chuan tahu kamu akan menikah sudah ada tempatnya. Dia pasti akan tenang dan pergi. Sudah jangan sedih. Senyum dong. Senyum dong ya. Ayo pergi.